Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wisnu. Nah, saya mau memberikan materi nih mengenai RMA. Nah, RMA ini kan artinya adalah Return Merchandise Authorization kan. Nah, jadi ketika kalian membeli barang, kalian itu bisa memperbaiki, bisa menggantinya kepada pihak penjualnya. Baik itu kalian membeli dalam perusahaan tersebut atau membeli dari perusahaan lain. Nah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam soal. Nah, di sini Cozy Fashion mengklaim Adidas Women Running Rafa yang telah diterima dan dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2010. Lalu terdapat kerusakan pada sol sepatunya yang lepas. Atas RMA tersebut, perusahaan menolak untuk memperbaiki karena klaim tersebut merupakan kesalahan pengguna dari pihak Cozy Fashion sendiri. Nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah ini nih, sesuai dengan ini aja nih, tanda panah. Berarti kita masuk ke RMA. Nah, di RMA ini kita cek nih nomornya. RMA nomornya adalah 1001. Date-nya adalah 15 Januari 2010. Nah, di sini ada estimated fix-nya. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada estimated-nya, berarti kita sesuaikan dengan date yang ini, 15 Januari 2010. Selanjutnya masuk ke description T1. Mengklaim Adidas Women Running Rafa. Customer name-nya adalah Cozy Fashion. Nih, Cozy Fashion. Selanjutnya kita masuk ke item number. Item numbernya berarti Adidas Women Running Rafa. Selanjutnya kita masuk ke invoice number. Invoice numbernya, nah di sini kalian lihat dari ini nih, tanggal diterima dan dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2010. Berarti kita cari yang 5 Januari 2010. 5 Januari ini maksudnya adalah tanggal si customer ini beli dan menerima produknya kepada customer tersebut kan. Jadi kalau misalkan kamu beli barang tanggal 5 Januari itu sampai, nah berarti kita carinya di sini nih, invoice numbernya 5 Januari. Selanjutnya, nah di sini kan ada serial number. Ini kenapa nggak bisa diisi? Karena memang dari soalnya Adidas Women Running Rafa ini memang tidak ada serial numbernya. Jadi kalau misalkan itu bisa diisi, kalian isi aja sesuai dengan kalian. Kalau misalkan nggak ada di soal ya, misalkan kalian isinya SN.001 kayak gitu. Nah, problem description-nya adalah ini nih, kerusakan pada sol sepatunya yang lepas. Berarti kita isi di sini kerusakan pada sol sepatunya yang lepas. Udah, setelah itu kita save and close. Selanjutnya kita masuk ke RMA action. RMA actionnya berarti 1001. Entry date-nya 15 Januari 2010. RMA numbernya adalah 1001. Nah, di sini ada teknisi kan. Sementara di soal nomor 1 tidak ada teknisinya. Nih. Nah, kita lihat nih di nomor 2. Contohnya kayak gini nih, kalau misalkan ada teknisi yang memperbaiki adalah Pak Rudi. Oh, berarti ini nih teknisinya nih. Contohnya kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita kesini lagi ke accurate. Nah, teknisinya ini kan kosong. Ya udah biarin aja karena memang nggak ada kan, jadi nggak usah diisi. Selanjutnya di sini actionnya. Kita baca, perusahaan menolak untuk memperbaiki. Berarti di cancel ya. Setelah itu kita save and close. Lanjut ke nomor 2. Pak Fadi ingin memperbaiki Puma Power Cat Polisweet yang telah dibelinya sebulan lalu dari perusahaan lain. Ini perlu digarisbawahi, perusahaan lain. Problem pada produk tersebut adalah resleting yang rusak dan tidak bisa digunakan. Perusahaan menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 18 Januari. Ini estimated fix-nya. Teknisi yang memperbaiki adalah Pak Rudi. Ini teknisinya. Tidak ada penggunaan item tambahan untuk perbaikan ini. Selanjutnya, gunakan new item Puma Repair 001 dengan item description perbaikan Puma dengan new GL account 4101.005 yaitu produk service revenue
Dan 4102 ya, titik 004 yaitu produk service diskon. Berarti nanti kita akan bikin new item ya. Kita masuk ke RMA lagi. Karena di sini tidak ada penjelasan mengenai RMA numbernya, maka dari itu kita sesuaikan dengan yang ada di accurate. Selanjutnya date-nya adalah 17 Januari 2010. Ini ya. Estimated fix-nya adalah 18 Januari 2010. Description-nya T2. Memperbaiki Puma PowerCat Polisweet. Customer name-nya, nah karena di sini Pak Fadi adalah customers, kayak apa ya, customer perorangan, atau bisa dibilang dia kayak COD lah. Maka dari itu kita isinya di sini adalah cash IDR. Item number-nya adalah Puma PowerCat Polisweet. Puma PowerCat Polisweet ya. Selanjutnya invoice number-nya. Nah, di sini perbedaannya, kenapa di sini nggak mengisi invoice number? Karena yang telah dibelinya sebulan lalu dari perusahaan lain. Makanya di accurate ini tidak ada invoice number-nya. Karena Pak Fadi ini tidak membeli dari perusahaan ini. Problem description-nya adalah resleting yang rusak dan tidak bisa digunakan. Setelah itu kita save and close. Maaf, tadi ada yang lupa ya. Seharusnya jangan di save and close ya. Nah, kalau misalkan kelupaan kayak gitu, kita masuk ke RMA action lagi. Oke, kita edit ya. Nah, di sini bukan cancel ya, tapi repair. Karena kita memperbaiki. Selanjutnya kita isi di item number-nya nih. Item number-nya adalah Puma Repair 001. Ternyata di accurate ini belum ada Puma Repair 001. Nah, kemarin kan banyak yang bingung ya kalau misalkan bikin item. Nah, kita klik di sini new item. Nah, kita cek di sini, kita disuruh ngapain sih? Berarti kan kita di sini service kan, Puma Repair nih. Repair, service kan, perbaiki. Berarti kita isinya di sini bukan inventory part atau non inventory part, tapi yang kita isi adalah service. Dengan item number Puma Repair 001. Description-nya perbaikan Puma. Ini kategori sama unit gak usah diisi karena kita servis kan. Di sini sales tax code aja yang kita isi T. Selanjutnya kita ke GLCon. Kita disuruh bikin new GLCon. Sudah pasti di accurate-nya tidak ada dong itemnya. Maka dari itu kita buat. Yang pertama adalah produk service revenue di bagian sales account. Produk service revenue. Numbernya adalah 4101.005. Nah, di sini kan memang udah dikasih tahu 4101.005. Tapi sebelum masuk ke numbernya, kita harus cek dulu nih di COA. Benar nggak? Berarti kita ke bagian sales. 41. Ya, benar kan terakhir. 4101.005. Karena kalau misalkan sampai angkanya bentrok, misal di soal 4101.004, ternyata di sini udah ada nih. Otomatis kan akun kalian nggak bisa kebuat kan? Makanya kalian harus cek dulu. Selanjutnya kita lihat ini kan sales nih. Berarti akun tersebut kepalanya ini si salesnya nih, sub accountnya. Name-nya adalah produk service revenue. Sub account
Di sini kita cari sales 4101. Selanjutnya kita klik OK. Jadi kan yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke produk service diskon. Kita cari di sini produk service diskon. Nomornya 4102.004. Kita cek lagi. Dia kepala akunnya item sales discount. Dan yang terakhir adalah 4102.003. Berarti yang terakhir 004, bener ya. Sub account dari item sales discount. Selanjutnya kita klik OK. Nggak ada lagi ya. Setelah itu kita klik OK. Kita close. Kita masukin di sini Puma repair 001 dengan kuantitinya adalah 1 unit ya di soal. Berarti kita isi 1. Setelah selesai kita klik save and close. Oke, selesai transaksi nomor 2. Selanjutnya kita ke transaksi nomor 3. Atas permintaan reparasi tanggal 17 Januari yang lalu, ini Pak Fadi ya. Pak Fadi membayar tunai sebesar 50.000 pada waktu pengembalian Puma Powercat Polysuite miliknya. Iyalah, orang dia beli di perusahaan luar kok. Jadi ini bukan garansi ya, tapi dia memperbaiki di perusahaan ini, perusahaan kita ini. Sebesar 50.000 pada waktu pengambilan Puma Powercat Polysuite miliknya. Nah, kita masuk ke sales invoice. Ke sales invoice. Kita cek di sini. Berarti di sini kita masuknya cash IDR. Kan membayar tunai ya. Selanjutnya invoice numbernya kan nggak ada, kosongin. Invoice date-nya adalah 17 Januari 2010. Ship date-nya samain aja karena nggak ada di soal. FOB juga kosong. Termsnya COD karena dia kan membayar tunai, berarti COD. Setelah itu kita masuk ke sini item numbernya, perbaikan Puma. Unit price nya adalah 50.000. Jangan lupa di sini ada customer is taxable ya. Itu kita unchecklist karena perbaikan tersebut tidak dikenakan pajak kan. Di soal juga nggak ada. Jadi kita unchecklist. Selanjutnya kita masuk ke description. Descriptionnya berarti pembayaran ya. T3 pembayaran tunai perbaikan Puma. Nah, di sini jangan kita save and close ya, tapi kita pay. Setelah kita pay, kita isi lagi di sini. Kita ganti ya. Karena kita kan tadi pembayaran tunai kan, berarti cash rupiah. Rate-nya 1 benar. Check date-nya kita ganti 17 Januari 2010. Memo membayar tunai, pembayaran tunai ya, pembayaran tunai perbaikan Puma. Selanjutnya kita masuk ke sini, form number kan nggak ada, berarti ikutin aja. Payment date-nya adalah 17 Januari 2010. Ini jangan lupa kalkulator. Kita cek, ternyata udah bener ya 50.000. Setelah itu kita masuk ke sini, save and close. Nah, kalau udah muncul kayak gini, paid, berarti transaksi kita berhasil. Setelah itu kita save and close. Kita masuk ke transaksi nomor 4. Harmony ingin menukar satu piece Adidas Kids Running, berarti replace ya.
Kita masuk ke RMA, kita cek RMA numbernya nggak ada, berarti kita ikutin yang ada di accurate. Setelah itu kita date-nya adalah 25 Januari 2010. Estimated fix-nya yang telah dibeli pada tanggal 10 Januari. Berarti nggak ada ya estimated fix-nya. Kita ikutin 2501 2010. Oh ya, yang tadi itu kayaknya ada kesalahan ya. Saya lupa. Untuk pembayarannya ini 18 Januari, bukan 17 Januari ya. Jadi yang pas kalian ke sales invoice itu kalian isinya 18 Januari. Oke? Selanjutnya kita ke description. Descriptionnya berarti menukar satu piece Adidas Kids Running Adilastic T4. Customer name-nya adalah Harmony. Item number-nya adalah Adidas Kids Running Adilastic. Nah, di sini ada serial number nih. Karena di soal nggak ada keterangannya serial number, berarti kalian isi aja SN.001. Kalau misalkan ada lagi ntar kalian isinya SN.002 gitu aja ya. Selanjutnya kita invoice number. Invoice numbernya berarti kita lihat di sini SI 10.007 pada tanggal 10 Januari. Nih, tanggal 10 Januari 2010 SI.10.007. Problem description-nya adalah apa nih? Oh ya, kondisi cacat akibat kerusakan yang terjadi pada saat pengiriman barang atau terbanting. Kita isi. Kalau sudah, kita save and close. Setelah itu kita masuk ke RMA action. RMA actionnya berarti tadi 103. Selanjutnya entry date-nya adalah 25 Januari 2010. RMA number-nya adalah 25 Januari ya. Teknisinya, karena di sini nggak ada teknisi, kita kosongin. Nah, sini berarti kita replace. Serial numbernya tadi SN.001 kan. Nah, stock warehouse kita cek di sini. Perusahaan tersebut menggantinya dengan Adidas Kids Running Rafa yang baru yang diambil dari gudang center. Berarti ingat ya, stock warehouse ini berarti perusahaan kita ini ngambil barang untuk mengganti barangnya itu dari mana? Kayak ini nih. Nah, perusahaan menggantinya dengan Adidas Kids Running Rafa Adilastic baru yang diambil dari gudang center. Nah, yang bawah ini scrap warehouse. Scrap ini kan artinya rongsokan atau barang bekas kan. Nah, berarti barang bekas tersebut yang dari si Harmony itu diletakkan di mana? Tuh, kita letakkan di cabang. Karena biasanya gudang itu kan center sama cabang kan, pusat sama cabang. Nah, biasanya untuk stok-stok barang yang udah rusak atau barang yang diretur
itu masuknya di cabang biasanya, karena di sini kan di soal nggak dikasih keterangan kan. Tapi kalau misalkan dikasih keterangan nanti barang bekas tersebut akan diletakkan di scrap, misalkan di center ya kalian isi center juga. Tapi kalau misalkan nggak ada ya kalian isi cabang aja. Selanjutnya item number. Nah, komponen kan. Berarti menukar satu piece Adidas Kids Running Adilastic. Kids Running Adilastic kan. Berarti itu satu piece. Setelah itu kita save and close. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 26 Januari 2010. Bolt mengklaim produk Puma Usain Bolt hoodie yang telah diterima pada tanggal 20 Januari yang lalu. Terdapat kerusakan pada resleting. Atas RMA tersebut, perusahaan setuju untuk memperbaiki dengan tambahan biaya dari pihak Bolt sendiri sebesar 50.000. Harga sudah termasuk biaya resleting. Estimasi waktu penyelesaian perbaikan adalah 28 Januari 2010. Ini estimated fix-nya. Nah, perlu digarisbawahi adalah pihak Bolt sendiri sebesar 50.000. Harga sudah termasuk biaya resleting. Berarti di sini, nah di sini kan ada nih resleting Puma, harganya 25.000. Nah, berarti 25.000-nya lagi adalah biaya perbaikannya. Langsung aja kita masuk ke RMA 1004. Date-nya adalah 26 Januari 2010. Estimated fix-nya adalah 28 Januari 2010. Description-nya adalah mengklaim produk Puma Usain Bolt hoodie yang telah di inilah mengklaim T berapa ini? T5. Selanjutnya kita customer name. Customer name-nya namanya Bolt. Item number-nya Puma Usain Bolt hoodie. Selanjutnya kita masuk ke invoice number. Invoice number-nya adalah 20 Januari. Kita cek. Nah, ini 20 Januari. Problem description-nya terdapat kerusakan pada resleting. Setelah itu kita save and close ya. Setelah itu kita masuk ke RMA action. Nah, RMA actionnya berarti di sini entry date 26 Januari 2010. RMA numbernya 1004. Teknisinya kosong. Actionnya adalah repair karena perbaikan. Ini bisa diganti ya, berarti udah dari sananya nih. Lalu itu kita isi item number. Nah, item numbernya ini karena ini lagi belajar di soal udah pasti ngeribetin ya. Nah, kita isi new item di sini, berarti kita bikin dulu Puma Repair 002. Descriptionnya penggantian resleting Puma dengan kategori service. Iyalah, kan ini repair ya, berarti service. Kita ke sales purchase nya, berarti ini T. GL account nya berarti sales Puma. Nah. New inventory part, komponen kategori service. Lupa tadi sales account-nya. Sales account-nya ini sama kayak yang tadi ya. Soal nomor berapa tadi ya? Nah, ini berarti yang pertama produk service revenue. Yang kedua berarti produk service discount. Setelah itu kita oke.
perbaikan Puma, penggantian resleting Puma. Ini 1. Setelah itu kita new item lagi. Ya Allah, error. Kita new item. Nah, kita bikin inventory partnya nih, karena kita kan butuh resletingnya kan. Di sini nama resletingnya adalah resleting Puma. Item numbernya Puma 001. Dengan description resleting Puma. Kategorinya kosong, opening balance-nya kosong, unitnya kita isi 1. Unitnya 1. Unitnya piece. Quantity-nya 1. Karena kita butuh 1. Setelah itu kita masuk ke sales purchase-nya. Ini sales tax code-nya isi T, ini juga isi T. GL account. Nah, lihat nih di keterangan inventory, goods in transit, dan purchase return account. Kita isi dengan akun 1105.201 yaitu resleting Puma. Berarti kita bikin dulu resleting Puma. Kita new GL account, inventory, account numbernya di sini suruhnya 1105.201. Seperti biasa kita masuk ke chart of account, kita cek 1105 bener enggak. Ya bener ya, dia berarti bikin inventory dengan apa ya, akun sendiri lah 201. Kita ikutin yang ada di soal. Name-nya adalah resleting Puma. Sub account-nya ada nih, merchandise inventory. Cara ngeceknya adalah dari sini nih, ini kepala akunnya, berarti kita masuknya merchandise inventory. Selanjutnya kita klik OK. Tadi apa aja? Ada inventory, goods in transit, dan purchase return account. Berarti kita masuk lagi di sini, cari goods in transit. Ini resleting. Terus purchase return account, resleting juga. Selanjutnya kita sales nih, salesnya disuruhnya adalah sales return, sales item discount, masuk ke other. Ada nggak sih other? Bentar ya. Other. Oh ada nih, other sales and service ya. Sales return juga masuk ke other sales and service. Sales item discount juga masuk other sales and service. Coba guys, account diisi cost of sales Puma. Udah. Yang unbilled juga unbilled ya, nggak usah diganti. Setelah itu kita cek lagi ada apa enggak. Ya tahu udah ada. Setelah itu kita klik OK. Oh iya, costnya ya. Costnya itu 25.000. Ini ya. Di sini disuruhnya costnya 25.000. Oke. Kita klik OK. Oh iya, berarti tadi ada yang lupa. Untuk Puma Repair, penggantian resleting Puma ini juga dikenakan 25.000 karena resletingnya adalah harganya 25.000. Berarti biaya perbaikannya juga 25.000 kan. Nah, cara memperbaikinya adalah kita cari akun yang tadi tuh, repair. Puma Repair. Masih berisik amat. Puma. Oh, bukan di sini.
Nah, ini kan belum ada nominalnya ya. Harusnya di sini 25.000. Cara memperbaikinya adalah kita masuk ke list, masuk ke RMA. Bener gak ya? Oh bukan, masuk ke item. Nah di sini muncul nih Puma mana itu tadi? Nah, Puma repair 002 ya. Nah, tadi saya ada yang lupa jelasin. Kenapa di sini nggak ada costnya? Karena ini service, bukan inventory part ya. Jadi nggak bisa diisi. Setelah itu kita close. Kita masuk ke sini. Resleting. Resleting Puma ya. Puma 001. Oke, setelah itu kita save and close. Oke. Setelah selesai, kita cek lagi nih, ada yang kurang apa enggak. Udah. Setelah itu kita ke transaksi yang terakhir. Atas jasa reparasi tanggal 26 Januari, Bolt membayar secara tunai seluruh tagihan pada waktu pengambilan produk Puma tersebut. Berarti kita ke sales invoice, cari Bolt, invoice numbernya 0, invoice date-nya adalah 28 Januari 2010. 28 Januari 2010. Termsnya kita ganti ke COD, jangan lupa. Sini itemnya adalah tadi penggantian resleting Puma. Yang satu lagi adalah resleting Puma 25.000 juga. 2,5. Jangan lupa customer is taxable di unchecklist. Setelah itu kita ke descriptionnya, membayar secara tunai. T6 pembayaran tunai dari Bolt. Setelah itu kita pay. Nah jangan lupa nih yang di checklist yang ini aja, yang penggantian Pumanya ya. Check date-nya kita ganti 28 Januari 2010. Ini karena di sini membayar secara tunai, berarti di sini cash rupiah. Payment date jangan lupa juga 28/01/2010. Kalau sudah, kita ke save and close. Memonya jangan lupa. Memonya adalah T5 T6 kota 5 sih. Membayar secara tunai. Reparasi ya, reparasi aja. Setelah itu kita save and close. Nah udah nih paid. Setelah itu kita klik save and close. Oke, selesai. Nah jadi materi RMA ini memang cuma sedikit ya, cuma 3 ini: RMA action, sales invoice.
Ya sesimpel itulah pokoknya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi inventory. Saya juga yang akan bawakan materinya, jadi tolong dipelajari ya. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa akan ada kuis.